saudara, selamat Natal bagi saudara semuanya. Mungkin sedang merayakan hari ini bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Selamat Natal saudara ya. Haleluya, saya mau share hari ini tentang topik tema yang juga adalah tema daripada Persatuan Gereja Indonesia, PGI dan KWI gitu ya, yaitu Immanuel. Dari Matius 1 ayat 23 yang berkata, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan mereka akan menamainya Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Itu adalah hatinya Tuhan, saudara. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan rindu berjalan bersama dengan mereka, hidup bersama dengan mereka. Luar biasa. Allah bersama dengan ciptaannya bersama dengan Allah. Tapi kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dikeluarkan dari Taman Eden itu artinya ada pemisahan gitu saudara ya. Dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Tapi apakah Allah berhenti mengasihi manusia? Tidak. Apakah Allah berhenti untuk ingin bersama-sama dengan manusia? Tidak. Kita baca di Alkitab banyak sekali bahwa Allah itu rindu dekat dengan anak-anaknya. Ada hamba Tuhan yang bernama dengan Henokh. Henokh itu katanya bergaul karib dengan Tuhan. Dan dia hidup 365 tahun, kemudian tidak ada lagi. Kenapa? Dia diangkat ke sorga, saudara. Diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Luar biasa enggak? Begitu intimnya dengan Tuhan sampai dia tidak mengalami kematian, dia naik ke surga. Alkitab bilang dia bergaul karib dengan Tuhan. Memang karena dosa manusia itu terpisah. Tapi ketika manusia itu rindu dekat dengan Tuhan, hidup benar, hidup kudus mencari Tuhan, Allah itu senang bergaul karib dengan manusia. Allah itu senang dekat manusia. Dan satu lagi, Nabi Nuh. Nuh itu cuma satu-satunya yang dipandang layak, saudara. Tuhan mau membasmi semua manusia di muka bumi dengan air bah. Tapi cuma Nuh, ya dengan keluarganya, itu istri dan ketiga anak dan ketiga menantunya, jadi 8 orang diselamatkan. Tapi kenapa? Karena Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Allah itu suka bergaul dengan anak-anaknya. Abraham juga gitu, dalam doa Yakub berkata bahwa Bapakku Abraham dan Ishak itu bergaul, hidup di hadapan Allah. Dan bahkan di kitab Yakobus dikatakan bahwa Bapak Abraham itu adalah sahabat Allah. Kita ada lagunya itu, I am a friend of God. Wow, jadi sahabat Allah, saudara. Kesannya kok keren banget ya, Allah menganggap kita sahabat. Tapi itulah hatinya Allah. Allah ingin dekat dengan anak-anaknya. Allah ingin dekat dengan ciptaannya. Bahkan ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka berjalan 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Allah itu menyuruh Musa untuk membangun kemah pertemuan, dalamnya ada tabut perjanjian, saudara. Lambang kehadiran Tuhan di sana. Dan kemah itu ada ruang suci, ada ruang maha suci, gitu ya. Dan di ruang maha suci itu nanti sekali setahun gitu ya, sampai kepada nanti tabut kemahnya Daud sampai ke kuilnya tempelnya Salomo gitu. Itu orang Israel tuh diampuni dosanya ketika itu imam agung, imam besar itu masuk ke ruang maha kudus gitu, saudara. Itu dibangun gitu. Allah hadir di sana. Allah pengen berada dekat dengan umatnya. Bahkan waktu mereka berjalan di padang gurun gitu, saudara, wilderness, itu Tuhan hadir menunjukkan kehadirannya dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Keren banget gak? Keren dong. Saya bisa membayangkan gitu, kita berjalan ada tiang awan, tiang api. Orang aja ngelihatnya mungkin sudah takut, saudara ya. Tapi itu hadirat Allah. Orang yang benar-benar imam agung itu benar-benar menguduskan dirinya untuk melayani Allah. Bahkan mereka, saya baca itu, saudara ya, sebelum mereka masuk ke ruang maha suci dan kurang suci itu, mereka benar-benar menguduskan diri, physically, pikiran. Bahkan ada yang takut sampai tidur katanya malam. Takut mereka bermimpi yang mereka tidak inginkan, yang tidak berkenan. Karena mereka benar-benar menjaga dirinya. Karena Allah itu Allah yang kudus gitu, saudara ya. Dulu bahkan tuh setahu saya baca itu imam besar agung itu tali kakinya itu diikat pakai tali gitu.
Terus ada kayak gelang yang lonceng kecil gitu berbunyi. Jadi ketika mereka di dalam, mereka pasti bergerak, kedengaran dari ruang suci atau ruang sebelahnya gitu ya, ruang sebelah ruang suci itu, sehingga kedengaran mereka masih ada. Kalau mereka udah nggak kedengaran bunyi-bunyi kakinya berjalan, mungkin mereka sudah mati. Karena mereka dalam hadirat Tuhan yang kudus, mereka nggak menjaga dirinya kali gitu ya. Jadi sehingga bisa ditarik gitu. Jadi nggak ada yang berani masuk ke dalam gitu, saudara. Tapi itu tanda apa? Tanda Allah ingin dekat dengan anak-anaknya. Sampai ke kemahnya Daud gitu ya. Pondok Daud kita menyebutnya. Pondok pujian gitu. Kenapa? Saking hadirat Tuhan kuat sekali gitu ya di sana gitu. Itu Daud sampai bikin atur 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu pujian penyembahan. Dia atur orang muji nyembah. Sampai kepada bait Salomo. Dan luar biasa. Dan sampai kepada masa Yesus, saudara. Tapi ketika masa Yesus ini yang terjadi. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Begitu Tuhan Yesus mati, maka tirai yang memisahkan antara ruang kudus, ruang maha kudus itu terbelah dua. Terbelah dua, saudara. Apakah itu artinya? Alkitab bilang sehingga setiap orang itu bisa approach God. Bisa menghampiri Tuhan dengan keberanian menghampiri Allah. Kenapa? Karena dosa yang memisahkan tadi itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya bisa datang ke ruang Maha Kudus. Nggak harus imam agung, saudara. Bahkan nggak perlu takut lagi karena misalnya tadi jaga pikiran gitu ya. Kekudusan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang percaya sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Bahkan indahnya, ini yang paling indah. Ketika Yesus naik ke surga, kemudian dia mencurahkan rohnya. Di kitab Korintus dikatakan bahwa bukankah tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kamu. Luar biasa, amin. Bayangin saudara, Roh Allah yang hidup pencipta segalanya tinggal di dalam kita. Itu yang Tuhan mau. Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, setelah engkau mendengar firman Allah, setelah engkau percaya akan firman itu, maka bahwa Yesus mati bagi kita, bahwa kuasa Tuhan di kayu salib itu mengangkat dosa kita, kita dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Sebagai garansi jaminan untuk nanti kegenapan, kesempurnaan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Haleluya. Itulah hatinya Allah, saudara. Bahwa dia ingin dekat dengan anak-anaknya, bahkan ingin bersama-sama dengan anaknya. Bahwa Allah kembali didamaikan dengan manusia, manusia dengan Allah. Di kitab 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan, Rasul Paulus bilang bahwa Allah telah diperdamaikan dengan manusia, manusia diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus Yesus. Makanya pelayanan kita ini disebut dengan pelayanan pendamaian, kata Rasul Paulus. Karena itulah yang kita lakukan sekarang. Kalaupun kita melayani Tuhan, kita sudah didamaikan, tujuan kita juga mendamaikan orang lain dengan Allah. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Setiap ciptaannya percaya kepadanya. Setiap ciptaannya didamaikan dengan Allah. God with us. Allah tinggal dalam kita. Dan yang lebih indah lagi ini, kitab Yohanes 15, Tuhan Yesus bilang bahwa jika engkau dalam aku dalam kamu, engkau akan berbuah. Karena di luar aku kamu gak bisa berbuah, gak bisa. Dan kalau engkau dalam aku dalam kamu, mintalah apa saja pasti dengan, wah luar biasa saudara. Tapi kan kalau kita mengerti Tuhan dalam kita dalam Tuhan, gimana itu ya? Gimana mengertinya gitu? Kalau air dalam gelas oke, tapi gelas dalam air gimana? Ya lebih make sense kalau apa? Kalau dua entity ini bersatu, jadi satu saudara. Kita akan bisa di dalam Allah dalam kita ketika dua ini menjadi satu. Itu kerinduan Allah. Itu kerinduan Tuhan. Dan itulah yang nanti terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak domba dan gerejanya menghadiri perjamuan kawin anak domba Allah. Anak domba Allah dengan gerejanya menjadi satu dalam pernikahan itu dua menjadi satu, saudara. Galatia 2:20 bilang begini bahwa aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, kata Rasul Paulus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita itu menjadi satu dengan Allah. Itulah hatinya Allah. Itulah maksudnya God with us, Immanuel. Itulah maksudnya Allah beserta kita. Itulah hatinya Tuhan, saudara.
Sebentar lagi kita meninggalkan 2019, 2020 masuk kepada 2021, saudara. Saya yakin percaya, kita belum mengerti banget apa yang terjadi 2021. Tapi kita mau percaya, saudara, bahwa lebih daripada segalanya yang Tuhan mau adalah supaya kita dekat dengan Dia. God with us, Allah bersama kita. Melewati semuanya itu, biarlah kita percaya bahwa Allah bersama kita, kita bersama dengan Allah. Haleluya. C.S. Lewis pernah berkata bahwa God doesn't want something from us, but He simply want us. Artinya, Tuhan itu nggak menginginkan sesuatu dari kita. Dia hanya menginginkan kita, saudara. Karena Dia mau kita punya relationship dengan Dia. Kalaupun nanti 2021 kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak tantangan, saudara, biarlah terlebih penting, masalah selesai nggak selesai, kita dekat dengan Tuhan. Tujuan kita tercapai, belum tercapai, biarlah kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ingat selalu, saudara, bahwasanya itulah kerinduan Allah untuk saudara dan saya. Yuk mendekat sama Tuhan. Saya berdoa semoga nanti tahun 2021 kita semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ada permintaan doa atau pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di comment section di bawah. Tapi ingat selalu, saudara, ya, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.